lancar. Sedekah karena Allah. Perkara rezeki lancar itu bonus dari Allah. Ya. Jangan kita beribadah karena iming-imingnya yang kita kejar. Beribadahlah, melakukan kebaikanlah karena Allah dan untuk Allah. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita sholat karena Allah dan untuk Allah. Perkara punya hajat sampaikan lewat doa. Mau doa seabrek-abrek silakan. Mau doa minta lancar rizki, mau doa apapun silakan. Namun perkara ibadah luruskan niat karena Allah dan untuk Allah. Itu nih pentingnya meluruskan niat. Pentingnya tuh seperti itu. Makanya disebutkan kunci mustajabnya doa adalah kejernihan hati dan jujurnya perilaku. Makanya ayo kalau ibadah itu yang jujur. Kalau kita sudah bilang, kita udah berjanji karena Allah dan untuk Allah, maka praktekkan segala bentuk ibadah karena Allah dan untuk Allah. Jangan karena ingin mengharapkan balasan, mengharapkan imbalan, mengharapkan hutang lunas, mengharapkan rezeki lancar. Usahakan karena Allah dan untuk Allah. Bahkan dalam sebuah ungkapan yang sangat indah, berzikirlah kamu, bersolawatlah kamu sampai engkau merasakan nikmat dan bahagia, sampai engkau lupa untuk meminta, Allah akan berikan kepadamu apa yang orang lain minta. Tuh teman-teman. Jadi kalau kita lagi zikir, benar-benar karena ingat Allah, benar-benar karena mengingat Allah, sampai kita merasakan ketenangan dan kebahagiaan, bahkan sampai kita lupa untuk meminta, Allah akan berikan kepada kita apa yang orang lain minta. Karena banyak orang zikir minta dagangan laris. Orang zikir minta dagangan hutang lunas. Tapi ada orang zikir karena benar-benar ingat dengan Allah. Bahagia sampai merasakan ketenangan sebagaimana firman Allah, "Alla bidikrillah tatmainul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Bukan dengan mengingat Allah pengen hutang lunas. Nah, gak salah seperti itu. Tapi itu zikirnya bagi orang-orang yang belum suka dengan zikir, dikasih iming-iming sebagaimana anak kecil. Long, mau permen nggak? Beliin mecin dulu gih, nanti ada kembaliannya buat beli permen ya. Masa iya kita disuruh sama Allah karena iming-iming, bukan karena ketaatan? Itulah kenapa sampai ada doa yang sangat terkenal di kalangan ulama. Doa daripada kekasih Allah, Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, bila mana ibadahku karena aku mengharapkan surga, maka palingkanlah aku, keluarkanlah aku darinya. Bila mana ibadahku karena aku takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Namun bila mana ibadahku karena aku mengharapkan cinta dan ridho darimu, maka jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu dariku. Nah, itu doanya seorang kekasih. Ya. Makanya apa? Bukan berarti kita harus berdoa seperti itu. Bukan. Tapi kita lihat pelajarannya. Berarti ibadah itu semata-mata karena Allah. Bukan karena iming-iming surga atau karena takut neraka. Udah pasti kalau ibadah kita karena Allah, kalau memang itu kebaikan, pasti balasannya surga. Kalau kita melakukan keburukan, ya udah balasannya neraka. Itu mah sesuai daripada amal perbuatan kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Makanya, hayu kita hidup bukan hanya melulu tentang perkara jasad. Ada perkara ruhani, ada perkara hati yang harus kita pikirkan, yang harus kita obati pula. Giliran sakit badan diobatin sampai kemana-mana. Giliran sakit ruhani kenapa nggak diobatin? Banyak di antara kita sakit ruhani nggak diobatin. Giliran sakit badan, sampai berobat ke luar negeri, bahkan mengeluarkan biaya berapapun diusahakan asal sembuh itu. Asal sembuh katanya. Kenapa kalau ruhaninya yang sakit kenapa nggak diobatin? Sedangkan jasmaninya yang sakit, dibikin repot, dibikin pusing. Sok, yuk renungkan. Kalau lagi sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala enggak? Kalau lagi sakit gigi, buru-buru cari obat sakit gigi enggak? Kalau lagi sakit perut, buru-buru enggak cari obat sakit perut? Tapi ketika ruhaninya yang sakit, buru-buru diobatin enggak? Kalau lagi sakit perut, ruhaninya yang sakit, buru-buru diobatin enggak? Terkadang sadar hatinya sakit juga enggak, sadar ruhaninya sakit juga enggak. Inilah masalah dalam hidup kita.
Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain akan ikut buruk. Adanya keburukan pada jasad kita, karena adanya keburukan dalam hati kita. Kenapa enggak hatinya yang diobatin? Tapi sibuk ngurusin jasad mulu. Karena disebutkan dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Dalam sebuah ayat yang sangat luar biasa kalau kita ambil hikmahnya, karena ini ayat mutasabbihat. Yang pertama, Allah ciptakan tubuh manusia itu dengan 3 alam. Yang pertama alam miskat, yang kedua alam al-jujajah, yang ketiga alam misbah. Alam miskat itu alam yang tidak tembus oleh cahaya. Disebutnya alam syariat, alam yang kelihatan oleh mata. Alam ini dipelajari oleh dokter. Adanya organ tubuh, adanya paru-paru, jantung, lambung, tulang, syaraf. Ini alam miskat namanya. Alam raga, alam jasad. Nah, yang kedua, di dalam alam miskat itu ada namanya alam al-jujajah. Ya, ada alam al-jujajah. Al-jujajah itu apa? Isinya jiwa, akal, hati, dan ruh. Disebutnya alam ruhani. Di dalam alam ini ada satu alam lagi namanya alam misbah. Alam misbah itu apa? Alam nurani. Alamnya hati, alamnya kolbu. Nah, jika ini baik, maka semuanya baik. Jika ini buruk, maka ini juga buruk. Jadi kalau jasad kita mengalami penyakit, berarti karena ada masalah ruhani. Dari mana datangnya masalah ruhani? Karena ada penyakit hati. Ya, pahami ya teman-teman ya. Pahami ya. Kalau kita mengalami kehidupan, alam jasad ini ada sakit, sulit, sempit, sedih, sengsara, menderita. Ya karena ruhaninya sakit. Nah, ruhani sakit karena kolbunya sakit. Paham di sini teman-teman? Sok dibuka Al-Quran, surat An-Nur, ayat 35. Sok dibuka. Jadi kita harus pahami. Masalah kita, sakit kita, perkara miskat, misbah, atau al-jujajah. Jangan sampai orang sakit badannya, datangnya ke kiai. Gak nyambung. Orang kecelakaan, luka baret-baret di badan, datangnya ke ustadz. Gak nyambung teman-teman. Jadi kalau kita punya badan yang luka, badan yang lecet, operasi, ya ke rumah sakit, ke medis. Namun kalau sakitnya perkara ruhani, diobatin ke medis juga gak nyambung. Karena perkara ruhani hanya bisa disembuhkan secara spiritual. Nah, banyak di antara kita yang tidak memahami sakitnya jasmani atau sakitnya ruhani. Nah, ini. Sehingga apa? Banyak orang yang sakit udah ikhtiar kemana-mana, berobat kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh. Karena yang ia obatin hanya jasadnya. Padahal boleh jadi sakitnya adalah ruhaninya. Paham di sini teman-teman? Teman-teman udah paham belum? Barokallah, rumah makan Ihsan. Ya, dari sini udah paham belum teman-teman? Apa sih bedanya penyakit jasmani dan penyakit ruhani? Apa sih bedanya antara medis dan spiritual? Udah paham belum di sini? Jangan sampai ada orang sakitnya ruhani, hanya sibuk minum obat kimia, hanya sibuk minum herbal. Nyambung nggak teman-teman? Nyambung nggak? Ada orang nih sakitnya ruhani, tapi sibuknya minum obat kimia, sibuknya mencari herbal, sibuknya terapi kemana-mana. Stop. Ya, kalau duitnya cukup, hidup tenang, hati tenang. Salah, duit tidak membuat tenang. Itu gambaran orang yang belum punya duit. Ya, karena bagi orang yang udah punya duit, duit tidak bikin tenang. Sama orang berjalan dengan punya sepeda, bikin bahagia. Bagi orang yang punya sepeda motor, bikin hidup tenang. Yang punya sepeda motor, pengen punya mobil, biar hidup tenang. Yang punya mobil, pengen punya pesawat, biar hidup tenang. Karena manusia nggak pernah ada cukupnya. Dan satu-satunya cara untuk menenangkan hati kita, Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ya, seperti itu ya. Betul. Makanya disimak yang baik-baik teman-teman. Simak yang baik-baik. Gini. Ada orang yang sakit ruhaninya. Yang diobatin pakai kimia, pakai herbal. Nyambung nggak teman-teman? Nggak nyambung kan? Ada orang sakit badannya nih. Kecelakaan, lecet, baret, patah tulang. Datangnya ke ustadz. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Harusnya datangnya ke rumah sakit. Nah, makanya kita harus paham. Ikhtiar kita harus kemana, melangkahnya kita harus kemana. Kita lihat dulu penyakit kita. Penyakit jasmani apa penyakit ruhani. Saya tanya teman-teman, ketidakmampuan dalam menata hati. Setiap kali ada masalah jadi amarah dan emosi. Apa yang dilihat cenderung amarah dan emosi.
Apa yang didengar cenderung amarah dan emosi. Apa yang dirasakan, apa yang dialami cenderung jadi amarah dan emosi. Saya tanya, orang yang marah dan emosi, itu penyakitnya jasmani apa penyakit ruhani? Saya tanya teman-teman, itu penyakit jasmani apa penyakit ruhani? So, orang yang suka marah-marah, itu penyakit jasmani apa penyakit ruhani? Penyakit ruhani, ya. Orang suka marah-marah itu penyakit ruhani. Nah, marah itu karena apa? Ketidakmampuan dalam menata hati. Sehingga apa? Mengedepankan amarah daripada kesabaran. Hati disebut kolbu. Wujudnya kolbu adalah jantung. Orang kalau lagi marah, detak jantungnya kencang. So, teman-teman kalau lagi marah dipegang jantungnya kenceng nggak? Orang kalau lagi marah dipegang jantungnya kenceng nggak? Kenceng kan? Kenceng nggak orang kalau lagi marah detak jantungnya? Pasti kencang. Jantung fungsinya apa? Memompa darah. Semakin kencang detak jantungnya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detak jantungnya, semakin tinggi presernya. Terjadi penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi. Orang marah-marah bisa bikin darah tinggi, minumnya obat kimia, nyambung nggak teman-teman? Apakah orang marah bisa diobati dengan kimia? Apakah orang emosi bisa diobati dengan herbal? Apakah orang yang suka marah dan emosi bisa diobati dengan terapi? Gak bisa teman-teman. Itulah kenapa sampai detik ini tidak ada satupun obat yang ditemukan oleh medis yang bisa menyembuhkan penyakit darah tinggi. Gak ada obatnya. Obat yang saat ini ada hanya sebatas mengurangi efek atau gejala dari darah tinggi tersebut. Seperti pusing-pusing dan lain sebagainya. Paham di sini teman-teman? Paham di sini? Itulah kenapa sampai detik ini tidak ada satupun obat yang ditemukan oleh medis yang bisa menyembuhkan penyakit darah tinggi. Gak ada. Ya, gak ada. Adanya obat dalam medis hanya mengurangi gejala atau sensasi dari darah tinggi. Seperti pusing-pusing dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang yang terkena penyakit darah tinggi, kira-kira yang harus diobatin jasadnya apa ruhaninya? Penyakit darah tinggi kira-kira yang harus diobatin jasadnya, organ tubuhnya, apa ruhaninya? Ya, dari sini paham? Jadi kalau orang darah tinggi hanya mengandalkan beli obat di apotek, hanya mengandalkan cari herbal, sembuh nggak? Enggak kan? Enggak sembuh teman-teman. Ya. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Karena efek daripada ruhani bisa berdampak pada jasmani. Ketika satu, kolbu atau jantung fungsinya memompa darah. Ketika jantungnya penuh dengan amarah dan emosi, otomatis darah yang dipancarkan juga akan jadi masalah. Nanti muncul ada lemak jenuh, ada kolesterol dan lain sebagainya. Sehingga peredaran darah tidak lancar. Sehingga ketika detak jantungnya kencang menjadi penekanan. Terjadilah tekanan darah tinggi. Secara medis dikasih obat. Obatnya apa? Pengencer darah. Dikasih obat untuk membersihkan sel darah. Itu kalau secara medis. Namun penyebabnya belum diperbaiki. Mau sampai kapanpun ketika penyebab belum diperbaiki, maka akibatnya tidak akan pernah sembuh. Contoh, kita punya rumah atapnya bocor. Kalau kita punya atap yang bocor, hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira bocornya sembuh nggak? Kalau kita punya atap yang bocor, hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira bocornya sembuh nggak? Barakallah. Sembuh nggak teman-teman? Sok saya tanya, kita punya atap, atapnya bocor. Kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira bocornya sembuh nggak? Nggak sembuh kan? Tapi dengan adanya ember dan baskom, setidaknya bocornya tidak kemana-mana. Airnya tidak kemana-mana. Begitupun kita berikhtiar, kita berobat, kita minum herbal, kita terapi. Memang tidak menyembuhkan, tapi setidaknya mengurangi efek daripada gejalanya. Paham di sini? Paham di sini? Ya, paham nggak di sini? Jadi kalau kita berobat, setidaknya mengurangi efek dan gejalanya. Begitupun kalau kita punya atap yang bocor, pakai ember, pakai wadah, setidaknya mengurangi bocornya, tidak kemana-mana. Tapi kalau hanya sibuk cari ember dan baskomnya, mau sampai kapanpun nggak akan sembuh bocornya. Kalau hanya sibuk cari obat dan herbalnya, mau sampai kapanpun tidak akan sembuh penyakitnya.
Lantas tugas kita apa? Kembali merujuk kepada firman Allah. Allah menitipkan kepada kita penyakit. Allah bukan suruh kita sibuk cari obat, bukan. Allah bukan sedang nyuruh kita sibuk ikhtiar ke sana kemari, bukan. Allah bukan nyuruh kita sibuk diam diri, bukan. Allah titipkan kepada kita penyakit. Allah berpesan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Sok dibuka teman-teman. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Itu pesan Allah. Apa pesan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ternyata Allah titipkan kepada kita penyakit. Allah berpesan kepada diri kita untuk taubat. Bukan sibuk cari obat. Bukan sibuk ikhtiar ke sana kemari. Bukan sibuk diam diri. Bukan sibuk ikhtiar. Sibuknya taubat. Karena sakit itu adalah bentuk cinta kasih sayang Allah kepada diri kita. Saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah sama kita. Maka dititipi sakit. Kenapa titipannya sakit? Karena boleh jadi ada kesalahan yang terus kita lakukan. Istighfar kita jarang. Ada dosa yang kita perbuat. Taubatnya nggak pernah. Allah tahu masa depan kita akan seperti apa. Akhirat kita akan seperti apa. Allah tahu. Ya, Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Ya, Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Sehingga Allah tahu ketika kita terus-terusan dengan kesalahan dan dosa kita akan menjadi sengsara akhirat kita. Maka ditegurlah lewat penyakit. Ya, ditegurlah lewat penyakit. Makanya sakit itu sebagai penegur. Orang kalau ditegur langsung sadar, stop nggak tegurannya? Berhenti teman-teman. Sok teman-teman negur orang, nyapa orang, dipanggil. Hey bro, orangnya nggak sadar, dipanggil lagi nggak kira-kira? Hei bro, tambah kenceng nggak tegurannya? Tambah kenceng supaya apa? Supaya sadar. Begitupun manusia ditegur oleh Allah kecil dulu nih lewat penyakit. Nggak sadar dengan kesalahannya, nggak sadar dengan dosanya. Maka datang teguran lagi, dikasih kesulitan. Masih belum sadar lagi, dikasih teguran lagi dengan kesempitan. Masih nggak sadar lagi, itulah penyebab daripada sakit yang nggak sembuh-sembuh. Masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi. Adanya kita ditegur oleh Allah, kitanya nggak sadar-sadar. Maka akan datang teguran terus-menerus. Tapi sekali ditegur, kita langsung ingat Allah. Stop tegurannya. Kalau kita melakukan kesalahan lagi, ditegur lagi sama Allah. Itulah bentuk cinta kasih sayang Allah. Senantiasa memberikan teguran-teguran pada diri kita. Supaya apa sih? Supaya kita eling. Supaya kita sadar. Supaya kita waras. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Karena ibadah kita yang mungkin kurang. Dosa yang terus kita lakukan, tobatnya nggak pernah. Kesalahan yang terus kita perbuat, istighfarnya jarang. Makanya kembali kepada setelan pabrik. Allah ciptakan manusia untuk apa? Ibadah. Tuh teman-teman. Ya, maka bagi orang soleh, ia jadikan penyakit sebagai pijakan anak-anak tangga untuk dia lebih dekat kepada Allah. Bagi orang soleh, ia jadikan penyakit sebagai anak-anak tangga untuk dia lebih dekat kepada Allah. Bagi orang yang banyak salah, ia jadikan penyakit sebagai bahan keluh kesah. Menyalahkan makanan, menyalahkan orang lain, menyalahkan tempat tinggal, semuanya disalahkan. Tidak lahir kesalahan diri, justru lahir menyalahkan orang lain. Padahal dalam kitab pengobatan disebutkan, ada 3 perkara yang menyebabkan penyakit sulit sembuh. Yang pertama adalah kalimat aduh. Ya, kaget nggak? Ternyata dengan kalimat aduh bisa menyebabkan penyakit sulit sembuh. Karena aduh itu gerbang daripada mengeluh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 87-88. Semakin kita mengeluh, semakin ditambah kesulitannya. Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Karena mengeluh gerbang daripada kufur akan nikmat teman-teman. Jadi udah mas sakit dikit-dikit, aduh kepalanya pusing, ngeluh kenapa sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ditambah lagi yang ketiga, nuduh. Jangan mimpi akan mendapatkan sembuh yang berkah. Udah mak sering aduh-aduhan, sering ngeluh, sering nuduh. Jangan mimpi akan mendapatkan sembuh yang berkah. Jangan mimpi teman-teman. Oke, jangan mimpi. Kenapa? Nih yang ketiga banyak banget teman-teman. Apalagi zaman sekarang, nggak sedikit orang lagi sakit nyalahin makanan. Gara-gara makan gorengan saya jadi kolesterol. Gara-gara makan sate saya jadi darah tinggi. Gara-gara makan kacang-kacangan jadi asam urat.
Gara-gara makan nasi jadi gula darah. Banyak ya? Ya, banyak gak? Banyak orang yang sakit nyalahin makanan. Ya Allah. Hayo teman-teman. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Bahkan Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Silakan diambil manfaatnya. Itu firman Allah. Kenapa kita sebagai manusia yang diutus oleh Allah sebagai khalifah fil ard justru malah menyalahkan mereka? Sok, bagi orang yang sakit suka nyalahin makanan. Contoh, orang sakit diabetes nyalahin nasi putih. Sok, padahal Allah ciptakan nasi untuk apa? Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Bahkan Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih. Berarti sebutir nasi tasbih enggak? Tasbih setiap saat sama Allah. Yang jadi pertanyaan, orang yang nuduh nasi sebagai penyebab penyakit diabetes, tasbih enggak sama Allah? Tasbih enggak setiap saat sama Allah? Ya? Iya. Kan banyak di luar sana orang sakit diabetes nyalahin nasi putih. Ya Allah. Ini teman-teman. Ya. Nasi itu tidak pernah salah. Makanan itu tidak pernah salah. Selagi apa? Ikuti aturan agama. Selagi makanan itu halal, tidak akan makanan itu jadi penyakit. Yang kedua, selagi tidak subhat, tidak diragukan kebaikannya, tidak diragukan kehalalannya, tidak akan makanan itu jadi penyakit. Yang ketiga, makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan, tidak akan makanan itu jadi penyakit. Dan yang keempat, berdoa terlebih dahulu sebelum memakannya. Inilah syariat agama kita. Ya, inilah aturan agama kita. Jadi makanan itu selagi halal, tidak subhat, makan dengan cara yang benar, tidak kebanyakan, dan berdoa terlebih dahulu, maka makanan apapun tidak akan menjadi penyakit untuk diri kita. Yang jadi pertanyaan, doa enggak teman-teman? Kalau lagi makan doa enggak? Jangan-jangan hanya sebatas apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Itu doa apa? Doa makan. Isi doanya apa? Enggak tahu. Artinya apa? Enggak tahu. Kalau kita mendawamkan doa sedangkan kita enggak tahu apa yang sedang didoakan, bukankah itu ibarat kado yang bungkusnya bagus, isinya kosong? Sedangkan Allah melihat yang di hati, bukan yang di lisan. Ayo. Ayo teman-teman. Banyak di antara kita ketika makan itu bukan berdoa. Hanya sebatas setor hafalan. Hanya sebatas mengungkapkan hafalan. Dari zaman kecil sampai ubanan, doanya sama. Ketika ditanya isi doanya Pak, nggak tahu. Berarti kebanyakan di antara kita kalau makan hanya sebatas baca hafalan. Tapi bukan berdoa. Doa itu adalah ungkapan isi hati. Coba kalau kita mau makan, kita berdoa dulu. Kita ucapkan rasa syukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rizkimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu ya Allah. Sehingga hamba masih bisa makan saat ini ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Jadikan setiap butir nasinya kebaikan, keberkahan untuk darah dan daging hamba. Jadikan setiap lauk pauknya sumber obat yang melahirkan kesembuhan segala penyakit hamba. Hamba mohon ya Allah, berkahilah makanan ini. Jadikanlah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Coba kalau mau makan doa kayak gitu. Setiap butir nasinya kebaikan, keberkahan untuk darah dan daging kita. Setiap lauk pauknya sumber obat yang melahirkan kesembuhan penyakit kita. Allah berkahi makanan kita sehingga menjadi sumber tenaga yang melahirkan ketaatan kepada Allah. Itu baru makan namanya. Itu baru doa namanya. Begitu kita makan selesai, kita ucapkan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan hamba rasa yang kenyang. Hamba mohon ya Allah, karuniakan rasa kenyang ini pula kepada seluruh saudara-saudara hamba, kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh dunia yang saat ini sedang kelaparan. Sok teman-teman. Kita makan, doakan nasinya. Kita makan, doakan setiap lauk pauknya. Maka mereka akan, bahasanya gini, ibarat ikan dikasih pelet. Ibarat ikan dikasih makanan, mereka berebut. Aku dulu yang dimakan, aku jangan disisain. Boleh jadi aku keberkahannya dari Allah, Jadi makanan itu justru malah berebut pengen dimakan oleh kita. Sayangnya, kita nggak memahami itu.
Ketika kita kenyang, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah rasa kenyang ini ya Allah. Engkau karuniakan pula kepada seluruh saudara-saudara hamba, kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh dunia yang saat ini sedang kelaparan. Akhirnya Pak, saudara-saudara kita di luar sana yang sedang kelaparan, Allah karuniakan rasa kenyang. Dari apa? Dari doa. Oh, teman-teman. Maka makanan yang kita makan tidak akan menjadi penyakit. Tidak akan. Ya ini makanan apa-apa disalahin. Apa-apa disalahin. Hidup cuma sekali. Diutus oleh Allah sebagai khalifah fil ard. Kemakanan musuhan. Ya salam. Makanya siapapun yang sudah terlanjur pantang-pantang makanan, minta maaflah kepada makanannya. Wahai makanan, maafin aku yang selama ini telah suuzon sama kamu. Aku yang telah menuduhmu sebagai penyebab penyakitku. Sekarang berdamailah denganku. Jadilah nikmat dalam mulutku. Jadikanlah berkah dalam darah dan dengkiku. Dan jadikanlah obat segala kesembuhan penyakitku. Sok, minta maaf sama makanan. Nanti kita bisa berdamai dengan makanan. Mau makan apapun aman. Ya, mau makan apapun aman, tidak akan ada reaksi menjadikan penyakit, nggak ada, teman-teman. Kita harus sadar diri, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, pemimpin bumi. Memimpin diri saja belum mampu, apalagi memimpin alam semesta. Dengan alam semesta masih suka nyalahin, hujan disalahin, angin disalahin, nasi disalahin, daging disalahin. Ketika nanti di yaumil hisab, hai si fulan, kamu aku utus sebagai khalifah fil ard. Apa yang telah kamu lakukan untuk alam semestaku? Ayo, jawabannya apa coba? Ayo teman-teman, lahirkanlah kesadaran. Yuk, lahirkanlah introspeksi. Jangan suka menyalahkan, jangan suka menuduh. Masya Allah. Ya, jangan suka menyalahkan, jangan suka menuduh. Seperti itu ya. Berarti kita kalau berdoa pakai bahasa Indonesia aja ya. Berdoa pakai bahasa apa aja boleh. Doa itu ungkapan isi hati, bukan ucapan bahasa Arab. Kalau ucapan bahasa Arab, apa kabar orang yang nggak ngaji? Jangan sampai ada orang Arab lagi ngobrol, kita aminkan, dianggapnya lagi doa. Makanya Pak, doa itu ungkapan isi hati. Seperti itu ya teman-teman ya. Dari sini paham? Dari sini paham? Ternyata kita hidup bukan hanya melulu tentang ngurusin jasad. Kita hidup juga harus ngurusin rohani. Kita hidup juga harus peduli dengan hati. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. So, kalau kita hidup menjalani hidup sesuai dengan syariat agama kita, enak hidupnya. Ya, enak hidupnya. Enak. Apalagi kalau teman-teman pengusaha rumah makan, ya, warteg, nasi goreng, apapun. Yuk kalau lagi masak doain. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, jadikan setiap makanan yang hamba masak ini, engkau jadikan makanan yang nikmat. Nikmatnya makanan menjadikan asbab engkau karuniakan kebaikan pada siapapun yang memakannya. Kebaikan, keberkahan untuk darah dan dagingnya, jalan sehat, jalan sembuh segala penyakitnya. Engkau jadikan sumber tenaga yang melahirkan ketaatan kepadamu. Sok. Dan jadikan pula ya Allah, rasa nikmatnya ini candu bagi mereka. Maka orang yang makan, ih enak ya. Besok nanti datang lagi kecanduan dengan makanan kita. Makanan yang sudah didoakan. Menjadi kebaikan, keberkahan untuk darah dan daging kita. Bahkan makanan yang sudah didoakan sebagai sumber tenaga yang melahirkan ketaatan. So, lihat keberkahannya akan teman-teman dapatkan. Makanannya jadi candu bagi banyak orang. Orang yang memakannya rasanya nikmat. Nikmatnya bikin kecanduan. Bikin datang lagi, datang lagi, datang lagi. Apalagi datangnya ngajak temennya. Datangnya ngajak yang lain. Direkomendasikan kepada yang lain. Itulah cara Allah ketika membuka pintu keberkahannya untuk kita. Semua berawal dari apa? Dari diri kita. Kenapa Allah sendiri yang berfirman? Allah tidak akan mungkin merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka libatkanlah Allah dalam setiap permasalahan kita, libatkanlah Allah dalam setiap urusan kita. Bagaimana caranya? Doa. Karena doa adalah perantara hubungan kita dengan Allah. Doa. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Namun jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Lawanlah kemustahilan dengan kita bertawakal kepada Allah. Bismillah ya teman-teman ya. Insya Allah akan menuju kesehatan, sehat lahir batin. Ya, akan menjadi sehat lahir batin teman-teman. Ayo, ya, Bismillah. Ya, ayo Bismillah, sehat lahir batin. Jadi jangan lahir doang. Karena gini teman-teman, harus dipahami, sembuh itu ada berapa? Ada dua.
Yang pertama sembuh berkah. Yang kedua sembuh istidraj. Banyak di antara kita yang nggak peduli keduanya. Barakallah. Banyak di antara kita yang nggak peduli keduanya, nggak peduli berkah, nggak peduli istidraj, yang penting sembuh. Itulah orang yang sudah terkena fitnah Dajjal laknatullah alaih. Yuk, jangan-jangan kita udah terkena fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu apa? Rasulullah bersabda. Ya, Rasulullah bersabda, ciri-ciri Dajjal. Fitnahnya apa? Dia akan datang membawa gunung emas. Ya, tangan kanan dan tangan kirinya mengeluarkan air dan api seakan-akan sakti. Kemudian dia bisa menyembuhkan penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. So, ciri-cirinya apa? Orang yang diiming-imingi kekayaan. Asal kamu gabung dengan saya, Anda akan sukses dan berhasil. Tuh, para marketing hati-hati. Boleh jadi Anda jadi perantara anak-anak Dajjal untuk memfitnah umat akhir zaman supaya diiming-imingi dengan kekayaan. Yang kedua, tangan kanan dan tangan kirinya mengeluarkan air dan api seakan-akan sakti. Nyentuh orang-orangnya kesetrum, nyentuh orang-orangnya kesakitan, seakan-akan penyakitnya langsung sembuh. Hati-hati teman-teman. Orangnya nggak salah. Namun kalau saya kalau ketemu dia, saya pasti sembuh. Nah, ini fitnahnya Dajjal. Orangnya nggak salah. Namun kitanya, kalau sudah punya ada mindset seperti itu, yang penting sembuh. Yang penting sembuh. Nah, ini ciri-cirinya teman-teman. Ya. Kemudian, yang menjanjikan sembuh praktis, sembuh instan. Dengan Anda beli garam ruqyah, penyakit Anda akan sembuh. Cok, hati-hati. Ini fitnah Dajjal, teman-teman. Dengan Anda beli minyak ruqyah, nanti penyakit Anda akan sembuh. Dijauhkan dari gangguan jin dan lain sebagainya. Ini fitnahnya Dajjal. Ini hati-hati, teman-teman. Ya, hati-hati. Ya, kemudian bisa menghidupkan orang mati, mengajak kepada orang-orang, meminta kepada yang sudah mati. Hati-hati. Ini fitnahnya Dajjal, teman-teman. Hati-hati, ya. Karena Rasulullah memberikan wanti-wanti supaya kita jadi pengeling, supaya jadi rem, jangan sampai kita ikut-ikutan kayak gitu. Ya, paham teman-teman? Makanya gini, sembuh itu ada dua. Sembuh berkah dan sembuh istidraj. Sembuh berkah itu apa? Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sembuh penyakitnya, makin baik ibadahnya. Makin baik sifat perilaku perbuatannya, itu sembuh berkah. Sembuh istidraj, sembuh doang. Ibadahnya kagak meningkat, sifatnya kagak berubah, perilakunya kagak berubah, perbuatannya kagak berubah. Ini namanya istidraj. Hati-hati teman-teman, ya, hati-hati. Bagaimana hukumnya jika tidak mengetahui dendanya pas puasa berhubungan intim atau wajib dibayar? Tetap wajib bayar kafarat. Kafarnya apa? Bagi makanan 60. Itu terlalu mudah, puasa 60 hari. Itu cara gugurkannya. Ya, seperti itu. Makanya hayo teman-teman, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yuk kita kerjasama yuk. Jangan lupa disupport dakwahnya dengan tap-tap bersama-sama. Semoga Allah tinggikan cahaya majelis kita. Allah luaskan manfaatnya, Allah luaskan keberkahannya, Allah limpahkan kebaikan untuk umat. Ayo, jika teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, ayo tebarkan kebaikan-kebaikan ini. Silakan bagikan kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman, kepada sahabat, kepada lingkungan. Tebarkan kebaikan ini. Dan jangan lupa, jadikanlah diri kita perantara kebaikannya. Dengan bersama-sama kita tap-tap ini. Karena gini, banyak orang yang merasa dirinya baik, namun ketika diajak melakukan kebaikan, mereka justru malah kabur. Itu banyak. Banyak teman-teman. Sebagai bukti ya, barusan saya ucapkan, yuk bagi teman-teman yang merasa bermanfaat, jangan lupa tebarkan kebaikan ini dan support dakwahnya. Langsung banyak yang kabur. Itu terbukti. Tidak semua orang mau diajak kebaikan. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Orang yang sulit diajak kebaikan, karena di dalam hatinya terbelenggu oleh sebuah kesombongan. Padahal Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat. Daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah. Yang terkadang bikin kita miris. Soleh belum, alim belum, merasa nggak punya salah. Ini yang kadang bikin miris. Ini yang kadang bikin miris. Makanya, yuk, saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, ya, teruslah tebarlah benih-benih kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Ya, seperti itu ya. Oke, ayo. Kita itu hidup bukan hanya mengurusi perkara jasad. Ada alam al-jujajah, ada alam misbah. Bukan kata saya kok.
Mungkin bahasa ini terdengar aneh, terdengar baru bagi teman-teman. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surat An-Nur ayat 35. Silakan dibuka. Ini bukan bahasa saya. Bukan. Ini bahasa Allah dalam Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 35. Silakan dibuka teman-teman. Ya. Jadi apa yang disampaikan bukan dari buah pola pikir sendiri, bukan. Dari firman Allah dalam An-Nur 35. Kalau yang sakit badannya, datanglah ke rumah sakit. Kalau yang sakit ruhaninya, datanglah spiritual, ibadah, ketenangan hati. Nah, tapi itu semua mau rohani, mau jasmani, satu penyebabnya, kolbu kita, hati kita, teman-teman. Ya. Jadi kita itu harus paham, kita hidup itu bukan lagi disuruh membuat inovasi. Oh, sakit kayak gini, mungkin saya harus ke sini kali ya. Oh, mungkin kalau ke sini mungkin cocok kali ya. Mungkin kalau ke sini mungkin jodoh kali ya. Kita bukan sedang diutus untuk berinovasi, bukan. Kita diutus untuk ibadah, mendekat kepadanya, berzikir kepadanya, eling kepadanya. Bukan malah melupakannya, melupakan akan siapa diri kita yang sebenarnya. Allah ciptakan diri kita untuk ibadah. Maka jadikan apapun yang Allah kehendaki untuk diri kita, jadikan jalan untuk kita ibadah. Karena Allah hanya menghendaki kebaikan, teman-teman. Allah hanya menghendaki kebaikan. Dan apakah yang paling utama doa dikabul? Enggak teman-teman. Gini, ya, doa itu perantaranya adalah hati. Ya. Orang yang hatinya baik, maka doanya sampai. Bahasanya gini, hati adalah satu-satunya perantara hubungan kita dengan Allah. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Ya, jika hati kita senantiasa terkoneksi kepada Allah, maka doanya ijabah. Gitu ya. Namun kalau hati kita nggak pernah terkoneksi kepada Allah, kita berdoa, tapi berdoanya kita bukan karena Allah, berdoanya kita karena nafsu, gimana? Ya, jadi bagi saya doa itu bukan terletak pada tempat, bukan terletak pada waktu. Ya memang betul, waktu dan tempat itu bisa mempengaruhi. Namun contoh ya teman-teman ya, Hijir Ismail tidak ada doa yang tertolak. Saya tanya, Hijir Ismail itu apa? Ismail adalah simbol daripada anak yang soleh, yang rela berkorban untuk orang tuanya, rela berkorban di jalan Allah. Pertanyaannya, sudah nggak kita rela berkorban untuk orang tua? Sudah nggak kita rela berkorban di jalan Allah? Suruh sedekah aja sulit. Suruh melakukan kebaikan aja sulit. Ayo. Itu teman-teman. Lantas bagaimana orang yang durhaka kepada orang tuanya? Orang yang gak pernah baik di jalan Allah. Akhirnya dia hanya sebatas sebagai tamu Allah, tapi bukan tamu yang dirindukan. Tamu yang mengotori rumahnya. Apakah doanya dijabah? Yuk. Berarti yang paling penting apa? Mau bulan apapun, mau dimanapun, kalau ininya senantiasa terkoneksi, maka doa akan senantiasa ijabah. Itu teman-teman. Ya, paham di sini? Ya, paham? Jadi jangan sampai hari-hari biasa nggak pernah puasa, giliran Rojab puasa dengan harapan yang banyak. Ya. Nah ini salah kaprahnya teman-teman. Luruskan segala kebaikan itu, luruskan. Ya, paham? Makanya kalau kita pengen diijabah doanya, bukan mengejar waktu dan lain sebagainya, yuk latih diri kita. Kunci mustajabnya doa adalah kejernihan hati dan jujurnya perilaku. Maka jujurlah dalam ibadah kita, jujur. Ya, jujur ibadah kita. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah, hidupku, matiku, ibadahku, sholatku hanya untuk Allah. Ya udah, untuk Allah. Jangan karena pengen hutang lunas. Jangan karena pengen rezeki lancar. Untuk Allah. Seperti itu ya. Ya. Ibadah rajin, tapi maksiat nggak bisa ditinggalkan. Harus gimana? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Ya, ketika dianya mau berubah, pasti berubah. Kalau dianya hanya beralibi, ya menjada wajada teman-teman. Ya, makanya bismillah yuk. Siapapun yang ada di room ini, semoga Allah senantiasa Allah karuniakan sehat zahiran wa batinan. Silakan. Semoga Allah karuniakan sehat zahiran wa batinan. Seperti itu ya teman-teman ya. Berkah selalu untuk semuanya. Semoga yang sedang sakit
Allah kasih pemahaman lewat perantara room ini, kesadaran akan kesalahan, kesadaran akan dosa. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit berarti kenapa? Karena adanya dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri, apa penyebabnya? Dosa. Gerbang daripada dosa itu apa? Sifat, perilaku, perbuatan. Kalau kita pengen sembuh penyakit, kita bukan sibuk dengan ikhtiarnya, bukan sibuk dengan berobatnya saja. Yuk sibukkan diri kita, perbaiki sifat, perilaku, perbuatan kita. Sehingga doa dan ikhtiar satu kesatuan, berjalan berseimbangan. Sehingga tidak menjadi orang-orang munafik. Doa doang tanpa ikhtiar itu namanya orang sedang bohong sama Allah. Ikhtiar doang tanpa doa itu sombong namanya. Maka doa dan ikhtiar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan lakukan perjalanan itu dengan jalan perubahan. Yaitu rubah, perbaiki sifat, perilaku, perbuatan kita. Karena dari situlah datangnya penyakit kita. Saya tanya teman-teman, ada nggak satu saja penyakit yang penyebabnya bukan dari sifat, perilaku, perbuatan kita? Ada nggak satu saja penyakit? Ada nggak teman-teman? Yuk bagi teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu. Jangan lupa dibagikan. Kemudian jangan lupa support tab-tabnya. Bagi yang bisa klik love orange silahkan diklik love orange-nya. Semoga tidak ketinggalan di live-live selanjutnya. Oke. Saya tanya teman-teman. Yuk belajar renungkan perkataan ini. Ada nggak satu saja penyakit yang penyebabnya bukan dari sifat, bukan dari perilaku, bukan dari perbuatan? Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Coba sebutin satu saja. Orang dalam gangguan jiwa, ya udah pasti atau enggak. Pasti ada sifat yang menyebabkannya. Ada perilaku, ada perbuatan yang menyebabkannya. Kenapa? Ketika tidak terkoneksi antara hati dan pikiran, akan membuat konslet alam bawah sadar. Tuh, keinginan harapannya terlalu besar, menggebu-gebu. Sedangkan tidak diimbangi oleh keadaan hati, sok konslet. Konslet teman-teman. Gak ada sedikit pun penyakit dalam diri kita, dalam tubuh kita yang penyebabnya bukan dari sifat kita, bukan dari perilaku kita, bukan dari perbuatan kita. Gak ada. Gatal mungkin? Pertanyaan yang bagus. Gatal itu ada dua teman-teman. Ya, gatal itu ada dua. Yang pertama gatal di luar kulit. Yang kedua gatal dari dalam kulit. Gatal dari luar kulit itu karena apa? Kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin rumah yang jorok, sabun satu batang dipakai untuk semua, handuk nggak pernah dijemur, nggak pernah dicuci. Nah, perbuatan, perilaku seperti itu bisa menyebabkan gatal. Oke? Lihat, sifat apa yang bisa menyebabkan gatal? Darah disebut sifat, maka segala penyakit yang berkaitan dengan darah berkaitan dengan sifat orangnya. Karena secara medis orang terkena penyakit gatal karena punya masalah pada darahnya. Sok tanya ke medis, dok bener nggak orang punya gatal ini gara-gara ada masalah, ada bakteri di darahnya? Pasti jawabannya iya. Karena darah berkaitan dengan sifat, gatal juga berkaitan dengan darah. Nah, sifat apa yang menyebabkan penyakit gatal pada kulit? Kembali merujuk kepada kitab para ulama kita. Sok, gatal adalah sebuah tabiat daripada seekor binatang yang namanya adalah monyet. Kenapa gatal dikaitkan dengan monyet? Karena ada salah satu binatang yang tiap hari hobinya garuk-garuk. Ini tabiat, perumpamaan, kebiasaan, ya. Garuk-garuk. Apa sih sifatnya? Serakah. Orang yang punya sifat serakah akan muncul gatal-gatal dalam tubuhnya. Jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Akan muncul gatal-gatal dalam tubuhnya. Yang pertama, contoh orang serakah. Habis makan. Mau makan ada lauk satu piring. Untuk satu keluarga, ngambilnya paling banyak. Serakah nggak namanya? Serakah nggak namanya teman-teman? Serakah kan? Itu yang pertama. Yang kedua, makan. Tangan kanan pegang sendok sama nasi, tangan kiri pegang mendoan. Masuk dua-duanya. Serakah nggak? Serakah. Sok, nanti muncul gatel. Hari ini dapat rezeki 100.000, ngeluh. Ya, kok 100.000 sih? Pokoknya saya harus punya 200.000. Serakah nggak namanya? Serakah. Dan yang paling bahaya itu, adanya keserakahan diri kita yang membuat orang lain sakit hati. Itu akan membuat penyakit gatel itu sulit sembuh. Penyakit gatelnya sulit sembuh. Dan yang paling bahayanya lagi, kita melakukan keserakahan, membuat orang sakit hati, kitanya belum minta maaf, orangnya sudah mati.
sok gatelnya akan turun-temurun. Bahkan anak kecil yang nggak punya dosa, baru lahir aja bisa terkena gatelnya. Gara-gara apa? Ada sifat, ada dosa orang tua yang mengalir dalam darahnya. Itu teman-teman. Dari situlah datangnya gatel. Makanya ketika ada gatel, Rasulullah menganjurkan apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa adanya sifat serakah? Ya, serakah itu tamak. Adanya sifat serakah, teman-teman. Itulah penyebab penyakit gatal di kulit. Paham di sini? Ya. Kalau penyakit vertigo kenapa ya, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Yuk. Vertigo. Lihat. Ketika membuka mata, dunia berputar. Seperti itu enggak? Ketika menutup mata, putaran berkurang, pusingnya berkurang. Apa sih penyebabnya? Jika secara medis nanti saya jelaskan. Ya, secara spiritual, karena kita bicara kesehatan itu bukan hanya melulu medis saja yang kita pegang. Karena di Al-Quran ada miskat, ada al-jujajah, ada misbah. Itu kalau kita pakainya ilmu agama. Namun kalau kita pakainya ilmu di luar, ya udah percaya medis doang ya silakan, itu juga baik. Namun kalau kita umat beragama, bukan melulu tentang perkara medis, ada perkara ruhani yang harus kita pikirkan. Dari perkara ruhani ini, ya, dari perkara ruhani ini, sifat apa yang bisa menyebabkan penyakit vertigo? Lihat ciri-cirinya. Ketika membuka mata, dunia berputar. Ketika menutup mata, putaran berkurang. Mata adalah jendela dunia. Orang yang senantiasa terobsesi, pikirannya dipenuhi oleh keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Kecintaan, ketakutan, kekhawatiran kepada dunia yang berlebih. Sehingga apa? Melahirkan hidupnya penuh dengan kelalaian, dipenuhi dengan panjang angan-angan. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan panjang angan-angan akan muncul kelalaian. Ciri-ciri orang lalai ketika lagi nguap, buka mulutnya lebar banget, nguap, sampai akhirnya bunyi klik pada telinga. Pernah ngalamin itu? Lagi nguap, lebar banget mulutnya, bunyi klik pada telinga. Pernah ngalamin? Ketika bunyi klik pada dalam telinga, itu tanda anginnya terkunci. Dia tidak akan bisa keluar lagi. Semakin sering mengalami hal itu, angin di dalam telinga semakin banyak. Sehingga apa? Menekan sistem saraf otak. Sehingga muncullah sakit kepala atau vertigo secara medis. Silakan tanya ke dokter, dok, benar atau tidak penyakit vertigo karena adanya sumbatan angin pada telinga yang menekan sistem saraf otak. Silakan tanya. Atau teman-teman bisa browsing. Penyebab penyakit vertigo. Adanya sumbatan angin pada telinga yang menekan sistem saraf otak. Silakan teman-teman. Ya, silakan browsing, kalau nggak tanya ke dokter. Jadi dari vertigo itu penyebabnya adanya sumbatan angin pada telinga yang menyebabkan menekan sistem saraf otak. Itu secara medis. Tadi secara spiritual. Lantas sekarang kita bicara solusi. Lantas bagaimana solusinya? Lantas bagaimana solusinya bagi orang-orang yang terkena penyakit vertigo? Kalau kita bicara solusi, saya tanya, ada nggak solusi, nasihat, petunjuk, obat yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak teman-teman? Saya tanya dulu, kalau kita mau bicara solusi, bagaimana cara ngobatin? Saya tanya dulu, ada nggak solusi, nasihat, petunjuk, obat yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak? Nggak ada kan? So, kita bicara dulu tentang Sunnah. Ya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah mengajarkan kepada diri kita, ketika sedang nguap, tutup mulutnya. Lalu dikunci. Biarkan angin itu keluar lewat hidung. Kenapa? Karena angin ketika keluar lewat hidung, bagi teman-teman yang punya masalah sinus, masalah sinus, polip, resdung, sok akan mencium keluar aroma bau amis yang luar biasa. Ketika nguap mulutnya ditutup, akan keluar air mata. Air mata yang keluar ambil. Diusap, pasti kasar. Karena apa? Kotoran-kotoran pada mata juga ikut keluar. Ketika lagi nguap, mulutnya ditutup, angin dari dalam telinga akan keluar. Kriak, 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 kriak. Semakin kita nguapnya ditutup, angin di dalam telinga keluar. Sehingga apa? Berkurang dan sembuh penyakitnya. Indahnya kalau kita hidup mengikuti sunnah Nabi kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dilakukan dengan apa? Sok, dari kitab yang ini. Dalam kitab Tibun Nabawi, Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Maka lakukanlah bekam. Di mana bekamnya? Di garis antara rambut dan kulit. Dibekam di sini. Ya, itu kalau mau dibekam.
Yang kedua, kalau kita bicara terapi, terapi apa yang bisa menyembuhkan vertigo? Yuk, Allah mengkaruniakan tubuh manusia dengan hebatnya sangat luar biasa. Karena ada sistem dalam tubuh manusia yang belum bisa dikalahkan oleh teknologi, belum bisa dikalahkan oleh ilmu manusia, dan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Apa sistem itu? Ternyata tubuh manusia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Ternyata tubuh manusia mampu mengobati dirinya sendiri. Ternyata tubuh manusia mampu memperbaiki dirinya sendiri. So, tubuh manusia itu kalau kita mau membaca man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu ilmunya luar biasa, teman-teman. So, teman-teman punya kan jari telunjuk? Jari telunjuk kita disentuh di bagian tubuh yang sakit, apalagi tepat di garisnya, seketika berkurang sakitnya, bahkan bisa sembuh penyakitnya. Ingat, jari telunjuk kita. Apalagi jari telunjuk yang sering dipakai untuk bersyahadat. Apalagi jari telunjuk yang senantiasa dipakai untuk sholat. Asal disentuh di bagian tubuh yang sakit, tepat pada garisnya, seketika berkurang sakitnya, bahkan hilang dan bisa sembuh penyakitnya. Kalau nggak percaya, buktikan. Yuk, tadi ya kita lagi ngebahas vertigo. Ada nggak di sini yang sering sering kelayangan kepalanya, sering sakit kepala, ya, sering pusing, migrain, vertigo? Ada nggak, teman-teman? Ada nggak yang sering sakit kepala, kelayangan, kepalanya pusing, migrain, vertigo? Ada nggak? Ada? Yuk, buktikan yuk. Tubuh manusia itu hebat. Jari telunjuknya saja asal nyentuh di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang sakitnya, bahkan sembuh penyakitnya. Yuk, kita buktikan bersama-sama yuk. Yuk, kita buktikan bersama-sama. Gini, teman-teman. Ya. Tadi ya, secara medis adanya sumbatan pada angin, sumbatan pada telinga, sumbatan lagi, penekanan angin yang tersumbat pada telinga membentuk penekanan sistem saraf otak. Di mana posisinya di sini? Ini ada rambut, ini ada kulit, ya. Ini ada rambut, ini ada kulit. Sentuh dengan jari telunjuk kita di batas keduanya, garis rambut dan kulit. Di sini tekan, tekan sedikit, ikuti garisnya sampai depan telinga, tutup lubang telinganya dari luar. Lalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang yang kencang. Seketika berkurang sakitnya, berkurang pusingnya, bahkan bisa sembuh. Kepala langsung enteng, badan langsung enteng, bahkan keluar keringat hangat. Buktikan, teman-teman. Ya, buktikan, teman-teman. Seketika berkurang pusingnya, bahkan bisa sembuh. Kepala langsung enteng, badan langsung enteng, langsung keluar keringat hangat. Buktikan. Begitupun dengan garis satunya lagi, itu juga bisa. Ya, buktikan. Buktikan dulu sebelum Anda komentar. Buktikan dulu. Buktikan dulu.